Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucky Lutfianto, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak untuk merumuskan visi guru penggerak. Kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankannya serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja sendiri terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi adalah yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang telah saya buat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid dengan menggunakan teknologi. Sedangkan tindakan atau penyelidikan antara lain melakukan dialog dengan kepala sekolah dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya adalah melakukan pencarian referensi dan mengamati praktek-praktek baik dalam meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid melalui penggunaan teknologi, melakukan penelusuran untuk memahami karakteristik murid berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi dan secara konsisten menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Dan yang kedua adalah, bagaimana cara memilih media teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid. Tindakan atau penyelidikannya antara lain mencari sumber referensi tentang tokoh guru yang ahli di dalam bidang teknologi. Yang kedua adalah mencari referensi media teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid? Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana caranya agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada mata pelajaran lainnya? Dan yang ketiga, apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan dan penyelidikannya antara lain, melakukan pembuatan lembar observasi yang mencatat kreativitas dan semangat belajar murid. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi. Dan yang terakhir, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang lebih kompeten dalam hal tersebut. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain, apa saja langkah yang akan dilakukan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang terakhir,
bagaimanakah upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan penggunaan teknologi secara konsisten dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan tindakan atau penyelidikannya adalah menyiapkan fasilitas dan menghasilkan alat bantu pembelajaran atau LKPD dan instrumen penilaian yang sesuai dengan penggunaan teknologi. Yang kedua, mengeksplorasi dan memilih media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik murid dan materi pembelajaran yang diajarkan. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan atau reward kepada murid yang menunjukkan kreativitas dan semangat belajar tinggi sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas prestasi mereka. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab dalam memantau kelancaran dan konsistensi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya adalah merencanakan jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi dengan variasi yang berbeda setiap minggunya. Demikian video kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.